Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Jangan lupa bahagia. Semua pasti tahu bahwa beberapa rute penerbangan domestik telah dibuka kembali. Namun dalam situasi pandemi yang belum berakhir, tentunya banyak syarat yang harus diikuti. Untuk itu saya hadirkan bapak-bapak dan ibu dari Garuda Indonesia. Jangan habis pergi mau pakai panjang. Kita sudah terhubung dengan Bapak Ardika, yaitu General Manager Agency Sales PT Garuda Indonesia, Brand Office Jakarta. Kemudian dengan Ibu Widayanti ya, dengan Manager Potensial Agency Sales dan Bos PT Garuda Indonesia Brand Office Jakarta. Selamat sore. Kemudian Bapak R. Sujana, Manager Platinum Agency Sales dan OTA PT Garuda Indonesia Brand Office Jakarta. Selamat sore semuanya nih. Gimana kegiatan Bapak Ibu? Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Pak. Gimana masih work from home semuanya? Masih Pak. Kalau kami di Garuda work from home, tapi untuk beberapa struktural itu ada jadwal piket Pak. Ya seminggu sekali lah Pak, gitu. Untuk ke head office gitu Pak. Berarti setiap hari di kantor Garuda pasti ada ya saling bergantian gitu sistemnya? Di head office ya Pak. Di head office. Kalau yang di Gunung Sahari ditutup, dialihkan ke head office Pak. Gitu Pak. Kalau untuk head sales office kita di Cengkareng ya? Di Cengkareng ya Pak, di Cengkareng. Oh, oke. Kalau Garuda Gitu, itu berarti termasuknya Jakarta Raya ya, branch ya? Atau Iya, Branch kalau Jakarta branch, Raya. ya Jakarta Raya. Tapi kalau di BO lainnya itu masih open mereka Pak, gitu Pak. Untuk sales counter semuanya buka, baik di Gunung Sahari maupun yang ada di mana Borobudur, kemudian di yang ada di mall tuh Senayan City. Oke, kalau untuk sales ticketing office Garuda Indonesia itu Ya. sampai saat ini yang buka hanya 3 Pak. 1 di Living World, terus 1 lagi di Borobudur, Ya. dan 1 lagi di mana airport Pak, gitu Pak. Yang lainnya itu dia tidak buka tapi melayani layanan via WhatsApp atau email gitu Pak. Oke, ini kan saya lagi dengar ada berita yang terbaru nih kemarin bahwa Garuda Yang mulai mana nih? terbang, ya, yang Garuda mulai terbang lagi nih di tanggal 7 Mei ya, ya tanggal 7 Mei terbang Iya lagi. benar. Dan ini bukan masalah kesimpang siuran ya, makanya ini saya sudah senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari Garuda yang mudah-mudahan bisa mewakili kita untuk mendengar nih semuanya. Yang saya lihat itu dari teman-teman Garuda, kemudian dari official Facebook Garuda sendiri, itu beritanya kurang ini nih, jadi tidak ada catatan dan ketentuan berlakunya nggak ada. Jadi sepertinya hanya, ya Pak Ardika, seperti hanya iklan saja gitu loh. Jadi seperti iklan ini Garuda mulai terbang lagi. Padahal di situ kan kalau dengar dari berita-berita yang lain bahwa terbang ini bukan sebagai terbang komersial seperti layaknya pada saat suasana normal kan, betul begitu Pak? Iya benar Pak. Jadi sebenarnya perihal itu mungkin nanti akan ditambahkan juga oleh Bapak Sujana dan Ibu Widi bahwa untuk per 7 Mei itu benar Garuda terbang, tapi itu terbangnya Pak beda dengan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Ini penerbangannya dengan bersyarat gitu Pak. Gitu. Dan ini bukan untuk penerbangan arus orang mudik. Sekali lagi ini bukan penerbangan dengan tujuan mudik Pak. Gitu. Ini untuk bisnis gitu lah Pak ya. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah Pak dari Kementerian Perhubungan yang telah dikeluarkan gitu Pak. Jadi itu salah satunya adalah ketika pembelian tiket itu dan juga akan dicek juga di counter check-in, salah satunya tindakan dari Garuda untuk memastikan bahwa ini bukan mudik dan ini pure bisnis adalah ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi Pak. Jadi 1 adalah surat pernyataan dari penumpang itu sendiri bahwa dia bukan mudik dan dia adalah business traveler. Yang kedua adalah dia harus melampirkan surat tugas Pak dari perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Gitu Pak. Contoh misalnya ada dia merupakan crew change dari perusahaan oil dan gas misalnya gitu ya Pak ya. Dia mau tujuan misalnya kemana, tujuannya ke Palembang gitu ya Pak ya. Nah dia harus ada surat tugasnya Pak gitu. Itu salah dari perusahaan.
Dan yang ketiga adalah surat bebas COVID, Pak. Oke. Nah, itu yang didapat dari rumah sakit, gitu loh, Pak. Jadi salah satunya adalah 3 syarat itu harus terpenuhi, gitu. Nah, nanti detailnya ada sih, Pak. Kalau dibuka ke website Garuda itu detailnya ada di www.garuda-indonesia.com itu ada, Pak. Seperti Berarti itu. nanti teman-teman Gitu, bisa Pak, di buka, website GA. cek di website Bisa, Garuda. Pak. Itu umum atau Bisa hanya di untuk website mitra Garuda. webnya itu? Gini, gimana Pak Jan? Ada landing page-nya juga ya, Pak? Ada landing page-nya yang bisa kita share, bisa diklik untuk syarat-syarat berangkat. Gitu, Pak. Iya, iya. Berarti Pak, saya ulangi Jadi lagi. nanti itu detail, Pak. Ya. Persyaratan kan pertama pernyataan dibuat dari yang bersangkutan si passenger berarti ya, ini yang akan terbang. Iya, Oke. Pak. Iya, kemudian benar, surat Pak. tugas dari instansinya. Iya. Oke, kemudian bebas COVID. Ini kan naik turun nih surat bebas COVID ini berlaku berapa lama ya, dari mulai dia periksa ke dokter kemudian ini 7 hari, Pak. 7 hari. Jadi gini, misalnya dia kan tanggal berapa sekarang? Sekarang let's say tanggal 8 ya, Pak 8. ya. Ya. Oke, dia tes tanggal 8. Nah, masa berlaku surat itu adalah 7 hari, Pak. Berarti let's say sampai tanggal 14 atau tanggal 15 gitu loh, Pak. Ya. Nah, dia mesti berangkat itu di antara 7 hari itu, Pak, gitu. Itu harus balik Tidak ke kota boleh. asal lagi berarti? Iya, iya, Pak. Nah, kalau misalnya dia ada surat dinasnya lebih dari 7 hari, maka untuk pulangnya lagi dia mesti tes lagi, Pak. Bikin yang baru lagi, di-review iya, lagi. Gitu, Pak. Karena satu surat itu hanya berlaku 7 hari. Iya, Pak, tetap, Pak. Karena kan kita kan mengikuti peraturan dari Kementerian Perhubungan ya, Pak ya. Terhadap syarat-syarat itu juga gitu loh, Pak. Dan Garuda saat ini kan ya kita walaupun ini perjalanan bisnis, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, Pak, untuk mencegah meluasnya pandemi Corona 19 ini, Pak, COVID-19. Betul. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan kenapa ada surat edaran 31 tahun 2020 dari Kemenhub Dirjen Perhubungan yang disebutkan bahwa pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui kantor pusat maupun kantor cabang Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal dan tidak di bandar udara. Nah, maksudnya kan berarti karena Garuda sendiri yang akan menyeleksi surat-surat itu tadi ya, Pak? Iya, benar, Pak. Dan misalnya mereka belinya di kantor hotel Borobudur misalnya ya, Pak ya. Nanti pada saat check-in itu dicek lagi, Pak. Dicek lagi dan segala macam. Nah, kalau udah dicek lagi nanti apakah benar atau enggak? Dia boleh terbang gitu loh, Pak. Nanti final check-nya di counter check-in dan juga suhunya, Pak. Walaupun karena pegang surat saat sekarang nih. Walaupun pegang surat, oke, semuanya tiba-tiba suhunya 41, 42, maka mereka tidak layak untuk terbang, Pak. Pak. Jadi final check akan ada di counter check-in terakhir, Pak, di airport, gitu, Pak. Oke, berarti ini sekarang jadi semuanya mungkin tambahin dikit. Iya, silakan. Om Teguh. Jadi untuk yang saat ini pembelian di sales office, untuk menghindari sekarang kan lagi diberlakukannya PSBB ya. Betul. Nah, agent atau PEX-nya, agent bisa mewakili untuk kliennya untuk membeli ke sales office kita. Tapi bisa dilakukan tidak langsung datang juga nggak apa-apa. Jadi bisa dilakukan melalui email atau WA. Nanti kita bisa share email address-nya sales office kita sama WA number-nya. Jadi dikoordinasikan dulu ke WA, ke tiketing kita, nanti kayak semacam konsultasi lah gitu. Ini ada nggak rute kayak ini, rute ini gitu. Syaratnya apa? Paling nggak tanya-tanya dulu gitu. Ya kalau misalnya lewat email, nanti dilampirkan semua tuh surat-surat yang tadi Pak Ardika sampaikan itu kita benar. Bisa ataupun di email semua. Jadi di tiketing kita juga sebagai filter juga, ini PEX-nya boleh nggak sih ini beli tiket gitu. Gitu. Toh nanti screening terakhirnya juga berada di airport, ya kan? Kalaupun di airport, betul. Ada tingkat validasi surat ini bukan berarti kenapa bisa di email kok kayaknya longgar sekali, bukan begitu ya? Berarti nanti di airport sudah. Bukan. Aslinya nanti kan dibawa di airport. Ya, paling tidak teman-teman atau rekan-rekan di ticketing office bisa memberikan masukan dulu sebelum ke airport. Persyaratan minimal yang harus disampaikan oleh penumpang. Jadi ketika di airport mereka sudah
lebih siap. Ya. Gitu. Terus kalau untuk mitra sendiri nih, Garuda kan banyak banget mitranya nih, travel agent lah ya bagi masyarakat yang belum tahu bahwa mitra itu apa gitu. Untuk perpanjangan tangan penjualan lah ya dari pihak Garuda sendiri. Itu keterlibatannya dalam hal ini bagaimana ya Pak Ibu? Ya mungkin tadi kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa misalnya dari Pak Teguh gitu kan ya, ada kliennya ya itu bisa berkoordinasi, bisa datang langsung gitu ya dengan mematuhi protokol PSBB yang berlaku di gaso-gaso kita yang buka, atau bisa juga by email. Contoh, nanti bisa minta emailnya ke PIC Travel Agent gitu ya. Pokoknya kita menjembatani lah ya. Menjembatani gini dan segala macam. Dan itu sebagai contoh simpel ya. Ada klien kita juga gitu ya dari perusahaan salah satu oil dan gas itu dia beli tiket walaupun cuma 5 gitu ya. Nanti disampaikan ini syaratnya, dicek. Oh syaratnya udah benar. Oke, kode bookingnya berapa via email. Oke, harganya berapa. Ada juga transfernya kemana gitu. Nanti dia balas email lagi. Oke Pak, sudah saya transfer, ini bukti transfernya, lalu pihak tiketing dari Garuda Indonesia akan melampirkan tiketnya Pak yang sudah di-issue gitu. Baru nanti semuanya syarat-syarat dan tiket dibawa oleh penumpang itu ke airport dan dilakukan final check gitu loh Pak. Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Mengenai harga nih Bapak Ibu, yang diberlakukan harga sekarang gimana? Karena kita nggak bisa ngeliat nih di sistem mitra kan nggak bisa kelihatan nih. Yang jelas harga Garuda itu sesuai dengan KM Menteri Perhubungan nomor 106 tahun 2019 bulan Mei. Jadi di situ sudah ditentukan tarif batas atasnya, tarif batas bawahnya, yang jelas Garuda mengikuti aturan tersebut dan tidak menyalahi aturan tersebut Pak, gitu Pak. Sama sih Pak, kalau harga gitu Pak. Kan pada saat nanti sebelum membeli tiket kan akan dikonfirmasi konformnya di RBD apa, kelasnya berapa gitu loh Pak. Ya. Itu sih Pak, kita masih tetap mengacu kepada KM 106 2019 pada bulan Mei kalau nggak salah tahun lalu Pak. Kan itu kan keluar Pak ya, yang mengaturkan Kementerian Perhubungan Pak. Gitu Pak. Kita atas dan bawahnya tarifnya kita sesuai dengan aturan pemerintah Pak. Ya. Kalau untuk harga internasional kita masih ada ya keluarin RSP. Kan kalau agent masih bisa isutkan untuk internasional Pak Teguh, mitra partner kita. Itu masih tetap harga grupnya udah keluar ya, harga grupnya. Harga grupnya sudah keluar, udah ada. Oke. Ya. Jadi kalau memang Pak Teguh ada grup pemulangan WNA atau WNI, nggak apa-apa. Nanti kita coba koordinasikan. Tetap bisa dilayani ya dengan harganya yang masih tetap tetap. Ada harganya, harga grup. Ya. Terus mengenai kesiapan di lapangan ini sejauh mana Garuda memfollow passenger ini? Apakah hanya misalnya dari depan kan sudah bagus banget nih, dari mulai pembelian, pokoknya persyaratan administratif beres semuanya, dicek-in counter, dicek lagi, sampai dengan masuk ke dalam pesawat itu seperti apa ya Bapak Ibu? Jadi nanti itu sudah disesuaikan Pak, jadi alokasi penumpang itu pun dibatasi Pak, tidak 100%. Gitu Pak, 50%-an itu yang akan diangkut Pak. Jadi ketika udah 50% maka akan di-close. Contohnya kalau Bapak naik pesawat 738-800 kan bangkunya 33 tuh Pak. Ya, 160 passenger ya Pak kalau nggak salah itulah. Iya, 162, 12 bisnis, 150 ekonomi. Mungkin itu yang ekonomi, itu yang tengahnya dikosongkan Pak. Kan 33. Iya. Jadi aisle sama window ya dapatnya. Iya, benar Pak. Nah, bagaimana kalau yang Airbus? Kalau yang Airbus misalnya 242, maka yang keisi 1 dekat Windows, terus aisle yang di tengah, terus disisain 2 lagi, dikosongin, terus aisle lagi, baru window lagi Pak. Gitu. Jadi 1 row itu akan keisi 4 dari 8 seharusnya Pak. Gitu Pak. Kurang lebih gitu Pak. Itu sih bagus, sebenarnya udah siap sekali ya Garuda kemarin sendiri. Itu Pak. Kayak kemarin Pak Teguh untuk ke Kuala Lumpur 738 maksimal itu cuma 100 pax. Itu udah maksimal dan kita udah nggak terima lagi. Kalau misalnya ada penumpang yang mau naik, kita udah nggak close, benar-benar close. Kita benar-benar strict itu untuk social distancing di cabin.
Oke, pokoknya ini sesuai physical anjuran distancing pemerintah. bukan karena seatnya nggak ada, tapi karena mengacu demi keselamatan penumpang. Ya, gitu. mengacu ke protokol COVID-19 itulah yang udah di launching. Ya. Oke. Ya, gitu. Kayaknya lengkap sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ke teman-teman yang lain karena masih dalam tahap kebingungan karena kita kondisi seperti ini kan juga baru sekali ya. Jadi mudah-mudahan tidak akan terulang lagi lah. Dan tahu nggak itu Bapak Ibu, sampai dengan saya itu sudah kangen sekali kepingin terbang. Kemarin teman itu kirim announcement Garuda yang originalnya sepertinya yang kalau kita mau terbang. Iya. Saya dengerin sampai merem. Bikin kangen aja itu. Yang suaranya enak itu ya? Iya, suaranya enak. Aduh, mudah-mudahan kita cepat ya beres dari masalah ini. Amin. Terima Amin kasih ya Rabbal Alamin. atas waktunya dan pencerahannya yang mudah-mudahan berguna untuk semuanya. Terima kasih, selamat sore. Sama Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh, sehat selalu semuanya. Amin.